Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana pagi ini kabarnya? Ini ngedengerinnya sambil ileran, sambil duduk, atau sambil makan pagi? Silahkan aja, yang penting terus mendengar. Hari ini adalah perkenalan kelompok keahlian terakhir, yaitu kelompok keahlian perancangan mesin. Nah, ada sedikit informasi bahwa deadline pemilihan pembimbing itu diundur 1 minggu ya, berikut sama tugasnya. Jadi dan di kakak perancangan mesin ini untuk tahun ini Pak Pulung udah available untuk dipilih. Jadi kalian bagi yang mau milih Pak Pulung silahkan, sudah available. Kemudian untuk yang tahun ini pemilihan pembimbing itu hanya dilihat dari faktor kerajinan aja. Jadi jangan lupa tonton semua video dosennya, jangan lupa bikin sinopsisnya. Untuk yang tidak ikut atau tidak bisa melihat pengenalan kelompok keahlian sebelumnya, yaitu teknik produksi mesin dan konversi energi, saya akan upload di EduNext berikut dengan yang hari ini. Baiklah, tanpa banyak basa-basi, saya akan serahkan ini ke moderator CAEM kita, yaitu Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Oke, terima kasih Bu Indri. Oke, selamat pagi Pak Zainal, Pak Yunenda, Pak Karim, Pak Budi, siapa lagi yang di sini? Pak Bagus. Siapa lagi yang dosen yang di sini? Pak Sugi, Pak Satrio. Oke, mungkin mohon maaf kalau misalkan saya ada yang terlewat. Oh ya, ada Pak Wayan juga. Jadi kita hari ini akan melihat, akan mendengar apa sih riset-riset yang ada di dalam kakak perancangan mesin, apa sih topik-topik TA yang ada di dalam kelompok keahlian perancangan mesin. Oke, mungkin saya mau mempersilahkan Pak Zainal. Silakan Pak Zainal sebagai ketua kakak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak-bapak, satu Ibu, Mbak Indri ya, dan mahasiswa sekalian. Pak Budi, saya bisa diperbolehkan share screen Pak Budi? Boleh Pak. Ya, itu multiple share harusnya. Bisa? Harusnya sudah bisa Pak. Sudah ya, oke. Sudah bisa terlihat? Sudah Pak. Sudah bisa terlihat? Ya, sudah. Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, mahasiswa sekalian, selamat pagi. Sekali lagi, ini merupakan personel yang ada di KK Perancangan Mesin. Ya, jadi ini ada Pak Profesor Andi Mahyudin, lalu saya, lalu Pak Wirat, kemudian yang GB itu Pak Bagus, dan sebentar lagi Pak Pulung, tinggal menunggu resminya saja, itu yang GB. Jadi yang lain yang senior adalah Pak Wayan Swija, ini seangkatan saya. Jadi Pak Andi, Pak Wayan, dan saya itu seangkatan. Pak Pulung itu 2 tahun di atas saya, Pak Bagus itu 4 tahun di atas saya, Pak Wirat itu 2 tahun di atas saya. Kemudian satu lagi sebetulnya Pak Kemas Rivian. Tetapi Pak Kemas Rivian yang seangkatan dengan saya itu menderita sakit punggung sehingga tidak bisa lagi mengajar. Jadi hanya di rumah saja. Kemudian yang generasi baru adalah ini Pak Rahman, Pak Sandro, Pak Karim, Pak Satrio, Pak Ferry, Pak Budi, Bu Indri, Pak Agus Hakim Masyur yang kalau ngajar selalu dapat nilai hampir 4 begitu, sangat bagus ngajarnya, tapi sekarang sedang bertugas di sekolah di Australia. Kemudian ada Pak Bintang, kemudian ada Pak Yunendar. Pak Yunendar itu tadinya bekas direktur INKA, ya, yang jadi kalau di INKA itu dulu kalau sudah direktur harus pensiun, karena masih muda lulusan kita,
kita rekrut sekarang mengajar di FTMD. Kemudian yang terakhir adalah Pak Arif Sugiarto, ya ini yang akan sebentar lagi menjalani S3 begitu. Tapi saya nggak tahu apa Pak Arif ini akan di Indonesia ataukah di luar negeri. Rasanya akan gabung di Indonesia dulu S3. Baik, itu adalah personel yang ada di tempat di kakak kita. Jadi kakak kita mungkin termasuk kakak yang profesornya banyak. Ada 4 dan 2 minggu lagi mungkin menjadi 5. Baik, begitu kemudian saya akan lanjutkan. Nah, kakak perancangan mesin itu ada 4 hal yang diutamakan di sini. Fokusnya tentang safety, sustainability, environmental friendly, dan affordable. Jadi ini adalah 4 hal yang penting bagi kakak perancangan mesin. Nah, bidangnya kira-kira, nah ini nanti ada ini saya tunjukkan aja di sini ya. Bidang yang digeluti ini adalah satu adalah transportasi ya. Transportasi ini adalah rail atau guided. Jadi satu transportasi, yang kedua biomekanik, yang ketiga industri infrastructure, dan yang keempat adalah industrial equipment. Ya, transportasi itu termasuk rail atau guided vehicle, road vehicle, transportation infrastructure. Ini yang termasuk transportasi. Yang biomekanik itu gait atau posture, sensor and device, prosthetic and orthotic, dan rehabilitation teknik, sport biomekanik, dan impact biomekanik. Jadi ini berhubungan dengan pemulihan orang cacat, kemudian pemulihan orang cacat, bagaimana mendeteksi orang yang tidak normal setelah dioperasi, apakah jalannya normal atau tidak, dan sebagainya. Ini berhubungan dengan biomekanik. Kemudian yang industri infrastructure itu termasuk oil and gas, infrastructure, renewable energy, dan mining technology. Ya, kemudian yang keempat, industrial equipment and maintenance, termasuk testing device, condition monitoring, agriculture, dan forestry. Jadi ada 4 bidang utama yang akan difokuskan dalam kelompok keahlian atau research group dari desain dynamic and control. Jadi itu saja yang saya perkenalkan. Kemudian silahkan Pak siapa? Saya kembalikan ke Pak Ferry ya. Saya kembalikan ke Pak Ferry. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jenal. Jadi setelah pengenalan dari Pak Jenal akan dilanjutkan oleh presentasi dari beberapa lab. Mungkin yang pertama akan oleh Pak Karim, kemudian nanti tentang lab di EDC, kemudian akan dilanjutkan dengan lab dinamika oleh Pak Budi ya, Pak Budi atau siapa? Ya, boleh Pak Ferry. Saya share screen dari saya aja Pak Ferry ya? Iya. Atau gimana? Ya, kemudian setelah lab dinamika nanti akan dilanjutkan dengan lab biomekanik oleh Pak Sugi, dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Oke. Mungkin silakan Pak Karim, Pak Budi mau share screen. Sudah muncul ya? Ya, Oke. silakan Pak Karim. Ya, terima kasih Pak Ferry. Minta bantuan ya Mas Budi ya untuk Baik. next-nya ya. Oke. Jadi saya sedikit memperkenalkan tentang laboratorium perancangan gitu ya, atau kalau bahasa Inggrisnya sih Engineering Design Center EDC begitu. Nah, ini di kakaknya di kakak perancangan mesin, fakultasnya FTMD. Next. Oke. Berikut adalah tadinya mau main tebak-tebakan gitu ya. Ini wajahnya siapa sih gitu. Tapi ternyata udah berkenalkan oleh Pak Zainal, jadi udah pada kenal lah ya. Di lab perancangan itu ada Pak Bagus Budiwantoro. Pak Bagus hadir kan Pak? Hadir. Hadir. Wah. Nah, beliau Pak Bagus.
Ya, yang paling senior Pak Bagus, kemudian berikutnya Pak Wayan. Pak Wayan. Selamat pagi Mas Karim. Oh, Selamat pagi pagi. semuanya. Pagi Pak Wayan. Kemudian ada Pak Wirat, ya. Kemudian ada Pak Rahman dan ada saya sendiri Agus Karim. Yang Tuh, paling oke. kecil, yang paling Yang kurus. paling muda. Yang paling kurus. Makanya ditaruh di tengah. Oke, next, mangga. Nah, biasanya sebelum ngambil tugas akhir itu kami akan selalu menanyakan ke kalian. Kalian itu, bentar Mas Budi, jangan di next dulu Mas. Kalian tuh ke depan tuh mau ngapain begitu ya? Oke, biasanya kalau secara umum kan ini teknik ya, bidang teknik bisa jadi engineer, kemudian atau engineering consultant gitu ya. Dua grup itu sama. Kemudian atau bisa, saya mau jadi dosen gitu, atau peneliti akademik, boleh gitu ya. Atau pengen jadi pengusaha gitu ya. Ya, boleh juga gitu. Atau yang agak-agak beda adalah jadi politician. Ya, boleh juga begitu. Nah, biasanya kalau sudah ketahuan plan dan passionnya ke depan mau apa, kita baru menyesuaikan tugas topik akhirnya. Oke. Seumpama jadi engineer sama konsultan. Next, Mas Budi. Diklik. Itu biasanya topiknya itu berkaitan dengan yang mendesain begitu ya, atau experimental work gitu. Kemudian bisa juga feasibility study ataupun asset integrity management system. Jadi disesuaikan dengan yang kira-kira nanti lebih lebih bermanfaat begitu ya sebagai bekal Anda meniti karir pertama kali gitu. Next. Berikutnya kalau pengen jadi akademik atau peneliti itu fokusnya nanti ke arah riset, penelitian begitu ya. Bisa lebih mandiri nanti penelitiannya dan lain sebagainya. Kemudian kalau pengen jadi businessman, ya visibility atau AIMS itu. Karena nanti akan deal-dealan nih dengan kelayakan suatu suatu pembangunan sistem perpipaan begitu ya. Nah, itu visibility study yang lebih berperan. Nah, kamu kok sebagai businessman kan layak nggak ya bisnis saya begitu? Nah, itu bisa dilakukan visibility study. Oke, kalau politician, next-nya itu biasanya dikaitkan, next Mas Budi. Nah, itu ke desain sama environmental work juga bisa gitu ya. Visibility study sama AIMS juga bisa karena berkaitan dengan bidang lain gitu ya. Kalau kamu kan sebagai politisi kan pasti bergaul dengan orang lain gitu ya, mempengaruhi orang lain dan selain sebagainya. Nah, biasanya ditanya dulu di awal, kamu ke depan mau ngapain gitu. Setelah itu baru akan coba dipilihkan topik-topik tugas akhirnya. Nah, topik-topik yang ada apa? Next, Mas Budi. Itu pertama berdasarkan industrinya, geothermal, oil and gas industry, itu berbagai macam topik bisa kamu dapatkan begitu ya. Mulai dari feasibility study, kemudian front end engineering design, detail engineering design, pipe stress analysis, failure analysis, fitness for service, remaining life, risk assessment, RBI, sama AIMS. Nah, monggo silahkan dipilih. Topiknya banyak dan kamu boleh milih sesuai dengan passion kamu. Seumpama kamu ingin berkaitan dengan geothermal ataupun oil and gas industry. Next. Kalau mining industry, nah ini juga sama. Kami banyak meneliti begitu ya tentang desain kapal keruk, mulai dari struktural design, design review, analisisnya, stabilitas, nah itu ya, saya nggak bisa anotet ya. Ya udah, nggak usah. Nah, di gambar pojok, sebelah kiri atas itu ya, yang gambar, nah itu gambar kapal keruk itu, yang mendesain adalah di lab kami gitu ya. Meskipun Pak, ya saya nggak ikut ya karena ini sudah agak lama prosesnya. Pak Bagus, Pak Wayan dan Pak Wirat mungkin yang banyak membantu di sini begitu. Di gambar, oke, next-nya Mas. Oke, masih di mining industry, di coal and mineral, kamu bisa ngambil topik tentang failure analysis, structural analysis, conveyor design, itu ya, analisis secara umum gitu. Kemudian heavy equipment remaining life assessment ataupun maintenance program.
gitu ya. Jadi ini adalah produk-produk tugas akhir kakak-kakak kalian gitu. Next. Di transportation industry bisa di maintenance programnya ataupun design optimization sama material selection. Nah, ini contoh aja di railway component design kamu bisa mendesain rel komposit begitu. Kemudian itu ada jurnal bearing, kemudian ada metro kapsul gitu ya, bekerja sama dengan tim lain mulai dari desain sampai pembuatan sampai pengujian gitu. Next. Terkait dengan crashworthiness itu bisa numerical sama experimental testing gitu ya. Kamu bisa, kalau kamu suka numerical aja ya boleh gitu, nanti gabungkan dengan teman Anda yang fokus di eksperimental. Nah, nanti itu tugas akhirnya bisa bersamaan begitu ya, mulai dari desain sama analisisnya. Oke, nextnya. Nah, itu contoh yang eksperimental ya, ditabrakan gitu ya. Oke, Mas Budi, monggo di next saja, Mas. Nah, ini adalah tentang Hopkinson bar testing. Jadi kalau kamu pengen jadi peneliti begitu ya, ini masih banyak topik yang bisa dieksplor dari sini. Gitu ya. Mulai dari numerical simulation, experimental testingnya, kemudian nanti jenis-jenis spesimennya, dan lain sebagainya. Nah, detailnya nanti lihat di presentasi saya ya. Oke, next-nya Mas Budi. Nah, ini topik yang agak baru juga, bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran sama RSAS, yaitu tentang 3D printing bone replacement. Tujuannya adalah kita bisa ngeprint gitu ya, sehingga nanti fleksibel, secara kualitinya terjamin dan juga biayanya lebih murah gitu ya dibandingkan dengan teknologi yang sudah ada. Next-nya. Nah, ongoing risetnya yang ada di lab kami itu tentang light rail transit, kemudian wear on bucketed, offshore tracking process. Mungkin istilahnya agak baru ya buat kalian ya. Nggak apa, nanti semakin kenal maka akan semakin tahu begitu ya. Kemudian ada crashworthiness, kemudian ada 3D printing bone replacement yang tadi, kemudian ada strain based design dan juga split Hopkinson pressure bar. Nah, mungkin slide terakhir dari kami, monggo. Nah, biasanya ada tagline dari kami gitu, yaitu final year project itu adalah based on present and future problem yang akan kita hadapi. Oh ya, sudah hadir Pak Rahman juga. Tadi belum hadir ya. Ada tambahan mungkin dari Bapak-Bapak? Pak Bagus, Pak Wayan, Pak Rahman. Langsung aja, nanti ada pertanyaan, silakan. Oh ya, silakan. Oke, gitu aja Mas Budi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Karim atas presentasinya. Pak Ferry ya. Pak Ferry, monggo. Iya. Oke, terima kasih Pak Karim atas paparannya. Untuk sesi berikutnya saya mau mempersilakan Pak Budi untuk mempresentasikan tentang kegiatan yang ada di Lab Dinamika. Oh ya, baik. Saya dulu ya. Jadi bukan Pak Yunendar dulu. Baik. Pak Yunendar dulu kali. Pak Yunendar dulu ya? Oh, Ya. maaf. Kalau gitu Pak Yunendar dulu aja ya. silakan. Nah, Ya. mumpung slide-nya ini. Ya, mumpung saya Loncat. langsung Supaya nggak lompat ya. ya. Baik, makasih Pak Ferry, Pak Budi. Jadi di sini saya akan menyampaikan riset-riset yang ada ya, topik-topik riset yang ada di ITB, khususnya di FTMD terkait dengan pengembangan teknologi dalam bidang perkeretaapian. Mungkin langsung berikut saja Pak Budi. Nah, agenda riset perkeretaapian secara umum itu kita ada dua macam ya. Itu pertama penguatan industri komponen KA dalam negeri untuk meningkatkan TKDN produk KA yang teknologinya sudah dikuasai industri dalam negeri. Ini tujuan kita adalah sebenarnya memperkuat rantai pasok komponen KA untuk mendukung industri dalam negeri sebagai industri integrator produk sarana KA. Kemudian tentunya yang kedua adalah penguasaan teknologi baru. Nah, dalam hal ini ada penguasaan teknologi kereta cepat salah satunya, kemudian autonomous tram, track dan sebagainya. Lanjut saja Pak Budi. Nah, ini riset topik yang ada di kita. Yang pertama adalah rail vehicle and track interaction, termasuk di dalamnya tentang body, kemudian ada train aerodynamic, lightweight and performance structure, train noise, vibration and harshness, composite material for cabody and interior, smart manufacturing. Nah, Anda lihat di sini sebenarnya kalau kita bicara riset perkeretaapian adalah sifatnya multidisiplin ya, multidisiplin. Jadi lab-lab yang terlibat di dalam riset perkeretaapian ini cukup banyak. Mulai dari tadi yang sampaikan Pak Karim di lab EDC juga terlibat di sini, kemudian lab dinamik di tempatnya Pak Budi terlibat di sini juga, kemudian dari sisi material, pengembangan baterai dan seterusnya ya, hampir semua termasuk dari lintas prodi, ya, lintas dari aerodinamika, train aerodinamik, bahkan lintas fakultas.
dengan teknik fisika dan juga ada teknik elektro. Lanjut Pak Budi. Nah, ini salah satunya ya yang sedang kita handle sekarang adalah riset untuk penguasaan teknologi yaitu desain dan integrasi sarana KA cepat. Nah, tahun ini kebetulan kita sudah mendapatkan pendanaan ya dari ini juga antar universitas sebenarnya, tidak hanya ITB saja. Ini mendapat pendanaan sekitar lebih dari 10 miliar ya. Ada beberapa universitas dan ITB khususnya FTMD mendapat dana sekitar 2 miliar untuk pengembangan kereta api cepat ini dalam bentuk dari Dikti, dari Kedai Reka. Nah, ini skopnya ITB adalah pengembangan struktur karbodi dan juga boginya. Ya, di sini berbagai macam termasuk pengembangan roller rig dan sebagainya. Lanjut saja Pak Budi. Ditampilkan semuanya aja. Nah, ini salah satunya adalah yang jadi skop kita. Di next saja Pak Budi, semua masih ada berapa gambar. Belum, balik lagi Pak Budi. Nah ini salah satu topik riset yang kita handle sekarang itu pengembangan vehicle track interaction coupled dynamic model untuk menganalisa dinamika kereta cepat khususnya di saat berjalan di atas trek. Ya, ini skopnya ITB dalam penelitian kereta api cepat. Nah, di sini Anda lihat yang kita lakukan adalah dasarnya mengembangkan model-model yang klasik yang memodelkan kereta sebagai benda sistem benda jamak yang mendapatkan eksitasi dari luar berupa dari rel itu menjadi lebih komplit, tidak hanya di sistem dinamik dari boginya dari karboninya dari keretanya sendiri, tapi juga melibatkan sistem dinamik dari relnya dan juga karbodinya. Dalam ini sebenarnya struktur rel itu adalah struktur yang terdiri dari sistem dinamik juga yang juga melibatkan benda elastis seperti rel dan juga karbodi. Karbodi kita anggap di dalam ini sebagai benda elastis. Jadi kita masukkan mengkopel antara struktural dynamic dan multibody dynamic di sini. Ini adalah skop ITB yang riset ini kebetulan juga sedang hangat-hangatnya di luar ya, di berbagai research center di luar negeri terkait perkereta-apian. Lanjut saja. Nah, kalau ini hanya menyampaikan macam-macam topik yang sebenarnya bisa kita gali ya, untuk menjadi topik-topik riset, bahkan sebagai tugas bagian dari tugas sarjana Anda. Jadi Anda bisa terlibat dalam pengembangan ini. Nah, tentunya nanti pemilihan dosen pembimbingnya siapa, nah itu disesuaikan dengan keahlian untuk topik-topik ini. Lanjut saja Pak Budi. Cepat saja, ini Anda bisa lihat sangat banyak ya, mulai dari sistem mechanical, electrical, kontrol, baterai, dan seterusnya. Kita juga sedang mengembangkan yang dalam skop kereta api cepat tadi berupa kereta api ringan, hibrid, cepat, dan cerdas ya. Jadi Anda bisa lihat di sana tentu melibatkan ada desain struktur, desain suspensi, kemudian baterai ya terkait dengan hibrid design dan sebagainya. Lanjut saja. Nah, ini salah satunya yang sedang kita kembangkan. Tahun lalu kita sudah mulai mendesain ini, pengembangan roller rig untuk alat uji dinamik bogi. Ini komponen alat ini sangat diperlukan untuk validasi desain ya, terkait karakter dinamik sebelum diuji trek yang sesungguhnya. Ini merupakan salah satu requirement kalau untuk kita ingin mengembangkan kereta api cepat. Nah, kita sudah mulai mendesain roller rig ini mulai tahun lalu ya. Mudah-mudahan ini masih berlanjut. Lanjut. Pak Budi. Nah, ini gambarannya dulu saja, tidak perlu saya jelaskan, karena nanti kalau ada yang berminat bisa diskusi lebih lanjut. Lanjut saja Pak Budi. Nah, yang sudah kita buat di FTMD adalah roller rig skala 1:5. Nah, ini kita bisa menggunakan roller rig ini untuk mempelajari fenomena-fenomena dasar terkait dengan dinamika perkereta-apian. Alat ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengujian terkait dengan sistem kontrol, slip control, kontak roda rel, dan sebagainya. Jadi cukup banyak riset-riset yang bisa digali, yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan alat ini. Termasuk juga mungkin pengembangan dari hybrid system ya, dengan ada motor, braking yang dijadikan satu-satu dengan menggunakan baterai. Jadi bisa diskusi lebih lanjut. Nah, ini salah satunya juga yang ada beberapa mahasiswa terlibat di dalam terkait dengan engineering design for product development untuk kereta api. Sejak 3 tahun terakhir di ITB, pengembangan bogi ya, bogi frame, karbodi, melakukan analisis finite element dan sebagainya. Nah, yang paling kanan itu salah satu hasil desain kita ya untuk LRT. Oke, bogi frame untuk LRT. Lanjut saja. Nah, untuk teknologi development sendiri ada beberapa kesempatan, ada beberapa peluang-peluang yang sangat baik ya untuk pengembangan teknologi, menghasilkan paten dan sebagainya. Ini salah satunya adalah ini kita tujuannya adalah mereduce infrastructure cost untuk dengan cara mengoptimasi
real life load as a base to obtain the untuk mengoptimasi track infrastructure design. Kemudian juga kita bisa mengembangkan teknologi untuk mengurangi biaya perawatan trek dengan mendevelop advanced vehicle design ya, untuk menghasilkan track force yang rendah ya gitu, yang kecil, sehingga bisa memperpanjang umur trek dan roda juga. Atau dan juga mengembangkan smart system untuk asesmen dari kondisi kesehatan kereta dan jalan relnya. Lanjut saja. Nah ini bisa baca sendiri ya, baca sendiri apa yang dikerjakan, kemudian output yang diharapkan dari kegiatan kita di sini apa saja. Lanjut saja, terlalu detail. Nah ini salah satu yang sebenarnya Advanced Vehicle Technology Development yang terkait dengan desain bogi. Tujuan sebenarnya mendesain bogi atau kereta adalah untuk dari sisi dinamiknya, bagaimana bogi itu mempunyai kestabilan yang sangat baik di trek lurus dan mempunyai curving atau performasi di belokan yang sangat baik juga, sehingga menimbulkan gaya pada treknya yang rendah ya, sehingga bisa memperpanjang usia trek. Nah, salah satu dengan menggunakan mekatronik bogi. Lihat sini ada active control steering, active control suspension, smart monitoring system. Jadi ini advanced vehicle teknologinya. Lanjut saja. Nah, ini yang sedang kita lakukan juga di kereta api, itu mengembangkan smart system untuk mengakses kondisi dari trek dan kendaraannya dengan menggunakan intelligent data analysis, machine learning, yang dengan menggabungkan pemahaman kita tentang simulasi dinamik ya, dengan membangun dynamic simulation engine dan melakukan pengukuran langsung di lapangan, dan kemudian hasil datanya kita analisis dengan menggunakan machine learning, dan kita bisa mengembangkan smart monitoring system untuk memonitor dan mengakses kondisi trek dan kesehatan kereta hanya dari respon dinamik kendaraan rel. Mungkin itu dari saya, kelihatannya sudah cukup. Ya, terima kasih Pak Yunendar atas paparan tentang riset yang ada di bidang kereta api. Sangat menarik sekali, dan topiknya banyak banget ya Pak Yunendar ya. Ya banyak Pak. Jadi silakan mahasiswa kalau yang mau TA di EDC tadi sudah dipaparkan oleh Pak Karim, yang di bidang kereta api sudah dipaparkan oleh Pak Yunendar, sangat menarik semua. Tapi yang ini tidak kalah menarik ini, yaitu lab dinamika yang di dalamnya ada Pak Zainal dan Pak Budi ya. Iya. Ya. Kalau gitu silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Ferry. Suara saya masuk ya? Ya, maksud Pak Budi. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak dosen KK Perancangan dan Ibu ya, ada Ibu satu. Juga adik-adik mahasiswa ya. Mungkin saya mohon izin nanti saya presentasi duluan, nanti Pak Zainal bisa melengkapi ya. Baik, secara singkat ya, lab dinamika itu terdapat dua bidang gitu ya, dua bidang penelitian, yaitu getaran gitu ya, dan kontrol dan mekatronik. Ini kita klasifikasikan jadi satu rumpun besar begitu ya. Nah, kemudian getaran ini ya dibagi menjadi getaran itu yang kita lakukan ya, fokusnya adalah untuk keperluan pengukuran ya dan perawatan gitu ya. Jadi kalau mahasiswa sekarang di tingkat 4 belajar tentang perawatan mesin, ini topiknya adalah tentang bagaimana kita mendiagnosis ya kerusakan mesin tanpa perlu membongkar mesin ya. Jadi seperti dokter begitu, sinyalnya kita rekam, nanti dari sinyal getaran itu kita analisis kerusakannya di mana begitu ya. Nah itu luas begitu ya, kalau mau dibuat spesifik bisa khusus tentang kerusakan bantalan gelinding, kerusakan atau masalah di kopling, masalah unbalance dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada dynamic characteristic of rotating machine ya. Jadi ini persoalannya sekarang adalah bagaimana kita memperkirakan gitu ya, atau memprediksi karakteristik dinamik dari mesin-mesin rotasi yang besar begitu ya, yang ukurannya besar dengan menggunakan mesin yang kecil begitu. Karena kalau kita berbicara mesin-mesin yang dipakai di industri, itu kita tidak bisa variasikan misalkan kecepatan putar begitu ya, kita tidak bisa variasikan, tidak semuanya bisa, kebanyakan tidak boleh begitu ya. Nah, maka kita di sini melakukan analisis sensitivitas gitu ya. Jadi dengan mesin yang diskalakan,
nanti kita akan coba meramalkan perilaku atau karakteristik dinamik dari mesin tersebut. Kemudian yang selanjutnya di sini kami ya di Lab Dinamika juga mengembangkan alat atau sistem pengukuran misalignment gitu ya. Jadi di industri itu mesin-mesin rotasi kemungkinan besar misalignment itu terjadi begitu ya karena berbagai faktor. Sementara kita belum punya sistem pengukuran ya negara kita mungkin ya belum punya sistem yang produk lokal untuk membuat sistem pengukuran misalignment begitu ya. Nah, biasanya yang otomatis itu pakai laser mahal begitu ya. Nah, di sini kami coba arahnya tuh ke sana sebetulnya. Nah, ini sebagai tahap awal kami sudah buat prototipe begitu ya atau purwarupanya. Ini mekatronik sekali begitu ya karena nyambung juga dengan mekatronik karena nanti alat ukur ini ya kita ukur dengan menggunakan microcontroller, kemudian kita buat interface-nya begitu ya dari hardware sampai ke software di mana proses perhitungannya itu dilakukan secara otomatis begitu. Jadi ini memangkas proses perhitungan manual yang dilakukan oleh teknisi atau operator ya yang di mana potensi kesalahan itu besar terjadi di sana begitu ya. Kemudian ada juga kami di sini mengembangkan sistem akuisisi data ya berbasis LabVIEW ya. Sebetulnya ada LabVIEW, ada MATLAB, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan begitu ya. Nah, dalam praktek mungkin kita yang lebih praktis begitu ya. LabVIEW itu lebih mudah begitu ya karena dia unggul di interface. Mungkin nanti di slide selanjutnya ya. Nah, kemudian di bidang Pak Budi. boleh Pak Zainal silakan. Ini kalau berbasis LabVIEW mungkin yang mendirikan Lab Dinamika itu Profesor Komang Bagiasna mungkin juga akan ikut membimbing karena beliau expertnya. Jadi walaupun beliau sudah pensiun tetapi mungkin ikut membantu membimbing Profesor Komang Bagiasna. Prof Komang Bagiasna itu dulu yang membimbing saya, yang membimbing Pak Mirat, dan yang membimbing Pak Indrawanto. Itu Profesor Komang Bagiasna. Jadi sekarang ada mahasiswa saya kelas internasional yang pakai LabVIEW yang membimbing juga Prof Komang Bagiasna. Terima kasih Mbak Budi. Baik, terima kasih Pak Zainal. Ya betul, Pak Komang Bagiasna, Profesor Komang Bagiasna, beliau pendiri Lab Dinamika ya, sudah pensiun tapi sampai beberapa minggu yang lalu masih datang ke lab begitu ya untuk mengajari kami. Jadi semangat beliau tinggi sekali, itu ya informasi. Baik, terima kasih Pak Zainal. Nah, kemudian di kontrol dan mekatronics ya, ini kemarin baru sidang ya. Kontrol motor AC begitu ya mahasiswa saya. Nah ini sebetulnya dilatar belakangi tadi kegiatan Pak Yunendar itu ya membuat roller rig skala 1:5 tahun kemarin saya ikut sedikit bantu lah begitu ya nggak banyak begitu tapi ini kaitannya dengan kontrol begitu. Nah untuk pengembangan skala 1:1 ya kemungkinan besar itu motornya itu adalah motor AC begitu ya dengan alasan kehandalan begitu ya motor AC induksi 3 fasa atau bahkan motor sinkron. Nah itu kami mengembangkan sistem kendalinya begitu ya sistem kendali kecepatan putar untuk sejauh ini. Nah ini nanti berpotensi dilanjutkan ke non-linear control ya karena kemarin kita dari penelitian sebelumnya kami menemukan perilaku non-linear gitu ya dari motor AC ini. Nah, nanti banyak topik termasuk juga karakterisasi respon motor AC begitu ya itu juga bisa jadi satu topik TA tersendiri. Nah, sebagai penjajakan juga ini tambahan aja ada servo motor control system ya tujuannya sama sebetulnya dengan yang motor AC itu ya menjajaki sistem penggerak yang paling cocok begitu untuk roller rig. Kemudian
kami juga sedang membuat PLC begitu ya. PLC itu controller yang industrial lah, paling dasar ya. Anda nanti di kelas mekatronika belajar begitu ya. Jadi kami ingin membuat yang buatan dalam negeri gitu ya, yang siap pakai begitu untuk industri begitu ya. Kita bisa membantu industri-industri kecil khususnya ya supaya tidak mahal impor begitu. Nah, ini sedikit dokumentasi saja ya dari yang tadi. Jadi ini kontrol motor AC ya. Nah, ini tempatnya itu di lab, kita numpang di lab motor bakar ya, karena lab dinamika sedang direnovasi. Jadi kami foto-foto dokumentasi fotonya itu nggak lengkap ya. Untuk masuk ke sana juga perlu izin khusus. Sekarang sementara di PPTI begitu ya. Kemudian ini motor BLDC, kemudian Saya tambahin Pak Budi, ya Pak, boleh. diharapkan lab dinamika yang sudah dibangun akan bisa dipakai lagi akhir Desember, mungkin Januari ketika Januari ya. sudah bisa di gedung PAU. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi ya mungkin nanti Anda mahasiswa nyusun proposal sampai Desember begitu ya. Bisa eksperimen lagi di lab dinamika begitu di PAU. Nah, ini pengembangan PLC ya, kita mengontrol sistem pneumatik dengan menggunakan PLC kita buat begitu ya, baik itu hardware-nya maupun software-nya begitu. Jadi ya wiring-nya begitu ya, elektroniknya. Nah, nanti ini bahasa pemrogramannya ladder, ini basisnya microcontroller sebetulnya ya. Bisa kita dapatkan dengan mudah bahan bakunya. Kemudian kita coba buat yang industrial begitu ya. Nah, kemudian ini ada human machine interface. Nah, ini yang banyak dibimbing oleh Pak Komang dan Pak Zainal begitu ya. Human machine interface itu sederhananya adalah tampilan antar muka begitu ya. Interface itu antar muka yang menggambarkan kondisi sistem ya, mesin atau sistem di control room. Ya, nanti Anda ketika sudah menjadi sarjana begitu ya, ingin memantau sistem Anda secara utuh ya, itu Anda nggak mungkin jalan dari satu tempat ke tempat lain, dari mesin satu ke mesin lain gitu ya, ngukur satu-satu. Nah, ini nanti pasti ini nanti sensor-sensor itu dihubungkan ke sistem pengukuran gitu ya, nanti ditampilkan di layar komputer di control room. Nah, ya, nanti tampilan ini disebutnya human machine interface begitu. Ya, mungkin nanti Pak Zainal bisa melengkapi. Nah, ini juga terkait dengan perkereta-apian ya. Jadi ini tentang sistem kendali tapi levelnya masih simulasi begitu. Nah, ini tentang tilting. Jadi bagaimana kereta api itu kita kendalikan kemiringannya ya, dia pakai aktuator supaya di tikungan itu gaya lateralnya minimal, gaya lateral yang dirasakan penumpang itu minimal sehingga lebih nyaman. Nah, ini misalignment measurement system masih banyak masih membutuhkan banyak pengembangan begitu ya, baik itu mechanical-nya, electrical-nya maupun software-nya. Nah, ini Anda bisa lihat ini video sebetulnya ya. Jadi nanti ini merekam secara otomatis dan akan menginterpretasikan posisi ketidaksesembuhannya secara otomatis tanpa perlu menghitung begitu ya. Nah, kemudian ini yang analytical gitu ya, misalignment modeling. Kemudian juga ini dynamic system ya, mesin yang diskalakan untuk meramalkan perilaku mesin-mesin yang besar. Kira-kira begitu dari saya. Baik, mungkin itu saja Pak Zainal, silahkan kalau ada yang kurang lengkap dari saya bisa dilengkapi. Ya, biar diteruskan aja, barangkali ada yang mau presentasi lagi. Oh iya, Pak Ferry silahkan. Oke, terima kasih Pak Budi. Jadi kalau lab dinamika memang fokus utamanya itu adalah tentang getaran, mekatronika, dan kontrol ya Pak Budi ya? Iya, betul. Oke, terutama kalau getaran itu jadi mahasiswa bisa menjadi dokter mesin. Mengidentifikasi, mendiagnosa ada masalah apa di mesin.
Oke, untuk sesi berikutnya bukan dokter mesin lagi, tapi langsung kerjasama dengan dokter beneran, yaitu bidang biomekanik, akan dipresentasikan oleh Pak Sugi. Oke, Ini mungkin sebelum ini Pak Bentang dulu, Pak Ferry, Bentang dulu ya, kayaknya Pak ini. Bentang dulu ya? loncat-loncat. Ah, Ya. Oh ya, oke. Masih. Maaf. Silakan Pak Bentang. Baik, terima kasih Pak Ferry, semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu, atas kesempatannya. Jadi saya di sini hanya punya satu slide ya, tapi kira-kira bidang besarnya yaitu Mechanical and Machine Construction. Saat ini memang kita ada dua ya membernya, saya dan Pak Pulung begitu. Yang kalau labnya sendiri di PPTI di mezanin, nanti mungkin lebih lengkapnya bisa sambil diskusi lewat MS Team atau bahkan bisa silahkan datang ke PPTI. Ada 4 dasar topik ya yang sedang kita kerjakan. Yang pertama itu design and prototyping for industrial demand. Nah, memang karena sifatnya industrial demand ini sangat bergantung dari kerjasama dengan industri. Yang pernah kita lakukan, misalnya itu adalah industri agriculture ya, pertanian, dalam hal bagaimana kita menyiapkan mekanisasi peralatan-peralatan pertanian. Hal lainnya yang juga sekarang sedang on itu adalah industri otomotif, khususnya untuk kendaraan listrik ya. Kita juga membuat prototipe kendaraan roda 3 dan juga platform dari bus listrik. Nah, di sini cukup multidisiplin dan rasanya nanti banyak juga yang bisa dipelajari ya, karena basisnya adalah basis produk. Yang kedua berikutnya mungkin yang lebih akademis ya, terkait dengan adhesive bonding technology dan multiscale modeling for advanced material. Jadi dua hal yang sedang kita kerjakan ini cocok bagi nanti Anda kalau misalnya ingin melanjutkan studi untuk S2 dan S3 ya, karena biasanya ini risetnya cukup panjang dan kalau misalnya topik ini bisa diambil sangat cocok misalnya untuk S2 dan S3 karena novelty-nya juga masih banyak gitu. Contoh kalau adhesive bonding itu misalnya pada 2 thin film atau misalnya pada 2 material yang berbeda seperti komposit dan metal gitu ya. Atau yang sekarang kita sedang kerjakan itu antara komposit dengan tape ya, tape untuk pengembangan structural health monitoring. Nah, ini yang terakhir itu kita juga sedang coba membangun teknologi structural health monitoring, bagaimana struktur-struktur, khususnya struktur-struktur yang kompleks seperti struktur komposit itu bisa dimonitor kesehatannya secara real time. Jadi kalau misalnya di pesawat begitu ya, untuk lihat maintenance itu kita harus ground check. Nah, kalau dengan adanya structural health monitoring ini, saat dia cruising, saat dia beroperasi pun kita bisa secara real time memeriksa kesehatan dari struktur. Mungkin detail teknisnya nanti kita bisa diskusi, tapi kira-kira 4 topik itu yang sedang kita coba bangun dengan saya dan Pak Pulung. Singkat aja mungkin dari saya, Pak Ferry, terima kasih atas kesempatannya. Nanti bisa terima kasih lanjut Pak Bentang. Ini kebetulan Pak Pulung juga hadir nih. Mana Pak Pulung? Oh, Pak Pulung bisa hadir. say hello Pak Pulung. Bisa tambah komen. Selamat pagi. Waduh, dari sekolah sebelah nih. Tambahan. Belum sempat saya ganti. Ya, jadi kalau di grup kecil ya dulu labnya namanya Lab Surya, tapi satu seksi dari Lab Surya itu bergulat di mekanika dan konstruksi mesin. Pendahulunya ya Pak Joko Soeharto, tapi terus kami berkembang. Pak Andi memilih biomechanics, Pak Zainal control dan vibrasi. Nah, saya masih di daerah yang selain yang disebutkan Pak Bentang, sebetulnya di
design and construction itu ada prototyping. Nah, itu mungkin kalau ada yang tertarik, kami selalu tertarik untuk mengembangkan hal-hal yang mungkin dibutuhkan industri, dibutuhkan rumah tangga juga boleh ya. Jadi kalau ada yang perlu sesuatu yang spesifik, nah itu dijadikan latihan, karena pada dasarnya tugas sarjana itu kan hanya berlatih, diberi persoalan dan bisa memecahkan masalah. Nanti juga kalau kerja bisa sesuatu yang sangat berbeda. Jadi ini hanya sebagai exercise saja sebelum lulus. Nah, di grup kami ada juga intersection dengan Pak Putro. Itu kami mengembangkan alat atau sekitar peralatan untuk membunuh bakteri. Tapi prinsipnya dengan getaran ultrasonik, jadi ultrasonikasi plus thermal. Itu sudah beberapa tahapan juga yang di sana pernah mengambil tugas sarjana, mungkin hampir 10 ada. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu peluang ya. Terus Bu Indri juga kadang-kadang masuk di sini di daerah prototyping. Jadi kalau mau bergabung mengambil Bu Indri, nanti di grup ini selain ada saya, Pak Bentang, ada Bu Indri, ada Pak Putro dari KKKE, mungkin bisa melibatkan Pak Firman sesekali, di samping ada teman-teman dari luar ITB. Nah, yang masih di luar benar-benar karena sedang memperdalam ilmu itu adalah Pak Hakim ya. Nanti juga akan bergabung di sini. Tapi pada dasarnya kami terbuka kalau memandang tugas sarjana sebagai satu tahapan untuk berlatih saja. Silahkan bergabung. Kami ada banyak topik untuk dibahas dan diteliti ya. Itu aja tambahan dari saya, Pak Ferry. Oke, Bentar, terima kasih. saya mau menambahkan. Silakan Pak Jenal. Sekarang menjadi pejabat Wakil Dekan Sumber Daya SBM. Jadi beliau walaupun dari jurusan mesin tapi bisa menjadi WDS di SBM. Dan mungkin kalau ngambil tugas akhir sama Pak Pulung nanti dijamin nanti dapat cewek dari SBM. Mungkin Pak Pulung bisa menjamin gitu ya kira-kira. Ya, ya silakan. Boleh ketemu saya di sini banyak wanitanya ya, Pak. Kita bisa kolaborasi juga. Itu. Siapa yang mau mencari mertua kaya raya, nah itu tugas akhirnya sama Pak Pulung tuh. Dengan wirausaha banyak di sini. Dan berhadiah 100 juta kalau lomba. Padahal yang dilombakan ya pada dasarnya prototyping yang mungkin kita lebih punya basis dibanding mereka. Berarti mesti ada kerjasama ya Pak Pulung ya dengan mahasiswa SBM ya? Oh iya boleh. Pasti berkelompok. Iya kerjasamanya. Silakan bergabung. Iya kerjasamanya nggak hanya kerjasama dalam bidang tugas akhir, tapi juga bisa kerjasama dalam bidang hati ya. Oh iya sosial. Ya kan motonya gini, if you can compete him, join him, kan gitu. Nah kalau dengan SBM, if you can compete her, marry her. Kalau di sini sudah ganti jadi fly together. Nah jadi cocok lah itu. Fly together itu bisa dirgantara masuk ke sini juga lama-lama. Oke, jadi untuk mahasiswa yang mau cari jodoh di SBM sangat cocok sekali. Oke, untuk siapa lagi yang mau presentasi Pak Ferry ya? Pak Sugi Pak berikutnya. Oh Pak Sugi, silakan. Ya baik. Ya silakan Pak Sugi untuk yang biomekanik. Baik, terima kasih Pak Ferry, Pak Zainal, Bapak-bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa. Saya mungkin cek suara dulu nih. Jason, suara saya terdengar Jason? Wah, atau enggak. Ini nih, masih pada tidur nih mahasiswanya. Oke. Kalau dari sini sih aman, dari gedung SBM aman. Aman Pak Pulung ya. Baik. Kalau tadi Pak Pulung mempromosikan dari fakultas lain nih, kerjasama dari sekolah lain, nanti banyak bekerja sama dengan dokter-dokter gigi nih. Jadi laboratorium biomekanika ini ada beberapa dosen yang tergabung, yaitu ada Pak Andi, lalu kemudian Pak Tata juga bergabung, Pak Sandro, Pak Satrio, Bu Indri juga riset beririsan terkait dengan topik biomechanics, lalu kemudian ada Pak Ferry, dan yang terakhir itu adalah ada saya. Sampai dengan April 2021 kurang lebih ada sekitar
24 pada April 2021 yang bergabung dan 5 mahasiswa master. Saat ini sudah ada sekitar 110 lulusan sampai dengan April 2021. Mungkin itu gambaran umumnya. Next mungkin Pak Budi punten. Oke. Secara garis besar 6 topik terkait dengan biomechanics ini terbagi atas gait and posture, yaitu analisis tentang gerakan berjalan, lalu melihat bagaimana tadi yang sudah Pak Jenal juga singgung, yaitu terkait dengan bagaimana melihat pola gerakan berjalan baik untuk subjek normal ataupun yang sedang mengalami rehabilitasi. Lalu kemudian topik yang kedua yaitu terkait dengan sensor and devices, terutama nanti sensor and devices yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek biomechanics. Lalu yang ketiga yaitu yang terkait dengan pengembangan produk, di sini ada rehabilitation technology, dan yang keempat itu terkait dengan impact biomechanics, dan kelima yaitu ada sport biomechanics, dan yang terakhir yaitu ada topik terkait dengan prosthetic dan orthotics. Next mungkin Pak. Oke, ini sejarah terkait dengan gait and posture. Jadi gait sendiri sudah mulai dikembangkan sejak 2010, yaitu dari mulai TA topiknya sebelum Pak Ferry. Jadi Pak Ferry juga mengerjakan tugas sarjana ini terkait dengan topik gait and posture sampai dengan 2021 ini terus berkembang sampai dengan melihat bagaimana fenomena gerak berjalan dilihat dari parameter dinamiknya dengan menggunakan parameter variabilitas dan stabilitas. Jadi di sini intinya bagaimana ingin membandingkan ketika subjek berjalan, terutama yang sedang mengalami rehabilitasi medik, itu dibandingkan dengan subjek normal, sehingga dapat digunakan oleh para ahli medis, khususnya dari kedokteran rehab medik, bisa melihat bagaimana perkembangan dari pasien yang sedang mengalami rehabilitasi medis secara kuantitatif dibandingkan dengan pola gerakan berjalan subjek normal. Kurang lebih inti dari gait posture seperti itu, dan yang apa namanya, peralatannya juga dikembangkan oleh tim biomekanik sendiri, karena peralatan yang ada saat ini di pasaran itu harganya relatif lebih mahal, yaitu dalam orde miliar. Namun Pak Ferry di sini sudah mengembangkan hanya dengan GoPro sudah bisa mengambil parameter yang sama. Kurang lebih gambarannya seperti itu untuk gait and posture. Lalu kemudian lanjut, Pak. Nah, ini beberapa gambaran, mungkin nanti bisa diskusi lebih jauh lagi. Lanjut lagi saja, Pak. Maaf. Nah, ini beberapa tampilan data-data yang sudah dilakukan oleh tim biomekanik khususnya untuk gait and posture. Lanjut saja, Pak Budi. Terima kasih. Ya, ini yang terbaru Pak Ferry juga dan Bapak-Bapak di tim biomekanik ini mengcombine antara sistem yang telah dikembangkan dengan open source system, yaitu penggunaan analisisnya sampai dengan analisis mechanics untuk anggota gerak otot, jadi menggunakan OpenSIMS. Jadi bagaimana tegangan yang terjadi, lalu kekuatannya seberapa, itu dianalisis dengan menggunakan software OpenSIM. Lalu next, mungkin Pak. Lalu kemudian topik yang kedua terkait sensor and devices, ini beberapa hal yang sudah dikembangkan, yaitu penggunaan force plate di sini, yaitu alat untuk mengukur reaksi ketika subjek berjalan, lalu kemudian ada penggunaan elektromyografi untuk melihat aktiviti otot, dan juga beberapa instrumen-instrumen yang dapat menunjang untuk analisis biomechanics. Lalu kemudian selanjutnya, ini beberapa topik terkait dengan prosthetic and orthotics, yaitu ada pengembangan knee prosthetic, ini sejauh ini sudah mendapatkan paten dan juga sedang dalam tahap pendanaan oleh Kedai Reka untuk dilakukan proses mass production. Jadi insya Allah akhir tahun ini akan ada injection mold untuk mass production dari lutut prostetik ini. Dan sudah ada 20 pemesanan di akhir tahun ini. Ini beberapa gambaran ketika knee prostetik ini digunakan oleh subjek amputi, dan menariknya adalah teknologi knee prostetik ini meskipun terlihat sepintas sederhana, namun dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia. Salah satunya misalkan bersila ataupun bagi umat muslim itu dapat digunakan untuk gerakan sholat. Lalu kemudian next lagi, Pak. Ini beberapa devices juga yang terkait dengan prosthetic
device, yaitu adjustable socket, di mana socket ini mampu digunakan secara adjustable atau dapat diatur volumenya. Jadi ketika subjek mengalami perkembangan ukuran dari stump atau ukuran kaki yang diamputasi, si soketnya dapat adjustable atau menyesuaikan ukurannya. Lalu kemudian selanjutnya ini beberapa adjustable socket. Ini juga bekerja sama dengan jurusan lain. Jadi mungkin yang ingin cari kenalan dari fakultas lain dari FSRD, ini juga bekerja sama dari fakultas FSRD khususnya dari desain produk. Dan mungkin nanti bisa juga berkolaborasi dengan SBM tentunya ya Pak Pulung ya. Lanjut lagi. Ini contoh penggunaan adjustable socket dan dikombine dengan penggunaan ini prostetik atau sendi lutut buatan tadi. Lalu selanjutnya Pak. Oke, jadi selain lower body extremity atau anggota gerak bawah, tim riset biomekanik ITB juga mengembangkan untuk upper body extremity khususnya yaitu untuk tangan bionics. Di mana tangan bionics ini dia menggunakan penggerak motor, juga menggunakan penggerak string, dan menariknya adalah di sini dikombine dengan elektromyografi, jadi penambahan sensor-sensor untuk melihat aktivitas otot di tangan yang digunakan sebagai input atau perintah dalam menggerakkan tangan bionik ini. Lalu kemudian selanjutnya, nah ini pengujian tangan bionik untuk menggenggam dan melakukan aktivitas untuk upper body extremity lainnya. Lanjut lagi saja mungkin Pak, biar ada waktu banyak tanya jawab. Nah ini untuk orthotics ini banyak dititik beratkan kepada pengembangan kebutuhan produk untuk dental ya. Jadi untuk implan gigi, lalu kemudian pengembangan implan ini mulai dari tahap desain, scanning, menggunakan CT scan, lalu kemudian 3D modeling, lalu kemudian setelah didapatkan modelnya, dilakukan tahap stress analysis, bagaimana kekuatannya, dan yang terbaru ini adalah bagaimana pengembangan implan ini menggunakan dasar topology optimization berbasis software Polymed. Nanti mungkin bisa banyak cerita di diskusi selanjutnya. Nah, ini juga yang terbaru 2 tahun terakhir, mengembangkan peralatan yang digunakan untuk membantu dokter gigi ketika dokter gigi bedah mulut ketika melakukan operasi pemotongan rahang. Jadi untuk beberapa pasien yang sama dilakukan pemotongan rahang, nah kita membuat jignya supaya dokter gigi bedah mulut nggak kerja 2 kali. Jadi berapa mili harus dipotong rahangnya, ini kita menggunakan peralatan jig yang dikembangkan berbasis CT scan, lalu kemudian dari scanning itu dilakukan proses 3D printing. Oke, Pak, mungkin selanjutnya. Maaf ini mungkin ini Pak ada sedikit disturbing picture karena bagaimana alat ini digunakan untuk pasien ketika bedah mulut. Jadi saya mohon izin dulu Pak karena nanti akan menampilkan gambar yang mungkin sedikit agak mengganggu Pak. Oke, jadi ini yang warna putih ini alat kami yang digunakan di RSHS untuk membantu dokter gigi bedah mulut dalam melakukan operasi rahang ya. Jadi sejauh ini hampir 3 atau 4 pasien yang sudah menggunakan peralatan ini Pak. Dan rekan-rekan mahasiswa semua. Lanjut lagi Pak. Ini sport biomekanik. Pak Sugi punten, saya mungkin nambahin sedikit terkait ini. Ini saya cuman ingin mengadres kekhawatiran mahasiswa. Yang gambar kiri bawah itu mungkin agak eksplisit dan ada banyak gambar yang jauh lebih eksplisit daripada itu. Tetapi misalkan pun kalian mengambil topik ini, itu dimungkinkan kalian tidak perlu melihat yang seperti ini. Karena kita lebih melihat yang di sisi kanan atas, gambar-gambar seperti yang ada di kanan atas, kanan bawah, seperti itu. Jadi ini sebagai gambaran, alat yang kami desain ini sekarang sudah dipatenkan ya, lagi proses paten dan bisa mengurangi waktu operasi sampai 50% ya, jadi dari 4 sampai 5 jam sekarang jadi 2 sampai 3 jam seperti itu. Jadi dokter gigi juga sangat terbantu di Indonesia. Gitu. Nah, sama satu lagi kalau terkait dental ini ada satu alat yang belum muncul, itu adalah alat dent-in ya. Jadi
selain yang alat-alat seperti ini, kami juga mengembangkan, tim biomekanik juga mengembangkan alat-alat yang sifatnya lebih umum ya, seperti kemarin pada saat COVID itu kami mengembangkan DEN-IN, di mana dia menyedot aerosol yang keluar dari mulut pasien pada saat dilakukan operasi atau dilakukan tindakan dari dokter gigi ke pasien seperti itu. Oke, dari saya cukup, Pak Sugi, silakan dilanjut. Mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Pak Satrio. Oke, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya yaitu terkait dengan topik yang ke-5, ini terkait dengan sport biomechanics. Jadi sport biomechanics ini bagaimana melihat fenomena-fenomena gerakan baik secara kinematik ataupun dynamics untuk gerakan olahraga berbasis pada optical analyzer, yaitu tadi sebetulnya masih nyambung dengan gait and posture secara peralatan, tapi secara aspek yang dianalisisnya ini lebih ke keolahragaan ya. Pak Ferry ini banyak juga mendalami di sport biomechanics ini. Salah beberapa contohnya ini digunakan untuk menganalisis gerakan seperti olahraga badminton, sepak bola, ataupun untuk olahraga jogging. Dan mungkin informasi yang terbaru, awal tahun ini ada juga produk yang lumayan besar untuk produk sepatu nasional yang sedang mengembangkan sepatu bola, juga menggandeng tim kami untuk mengembangkan produk yang berbasis sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia. Jadi mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa tahu produk Brodo, kita sedang menjajaki kerjasama untuk mengembangkan produk sepatu yang relevan dengan kebutuhan orang Indonesia. Mungkin itu terkait dengan sport biomechanics. Selanjutnya, ini beberapa peralatan rehabilitation technology. Sebelah kiri itu ada Taylor Spatial Frame. Ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan rehabilitasi ketika penyambungan tulang. Jadi ketika ada tulang patah, ingin disambung, dilakukan fiksasi dari kedua tulang yang patah tersebut menggunakan Taylor Spatial Frame ini. Lalu kemudian yang sebelah kanan itu exoskeleton. Exoskeleton ini digunakan untuk rehabilitasi untuk pasien-pasien yang sedang mengalami rehabilitasi, terutama untuk salah satunya adalah pasien yang rehabilitasi stroke ringan dari melakukan gerakan dari duduk ke berdiri, misalnya seperti itu. Lalu berikutnya Pak, punten. Nah, ini rehabot. Rehabot ini juga digunakan untuk rehabilitasi. Salah satunya kami bekerja sama dengan tim rehabilitasi dari RSHS untuk mengembangkan alat yang dapat digunakan pasien dalam melakukan rehabilitasi medik, terutama untuk rehabilitasi stroke. Nah, ini dilatih kakinya, jadi bagaimana ketika pasien awal-awal rehabilitasi, pembebanannya diatur, di sini ada motor, beberapa bebannya, lalu kemudian inilah yang akan mengatur gerakan dari bagian terutama bagian kaki untuk dilakukan rehabilitasi. Oke, selanjutnya, nah ini contohnya penggunaannya, yang versi terbarunya sebetulnya kemarin ada dari mahasiswa tim kami, Angkatan Mesin 2018, baru kemarin selesai sidang untuk pengembangan terbaru dari rehabot ini. Ini salah satunya bekerja sama dengan Dr. Ahmad, yaitu dokter dari rehab medik di RSHS. Selanjutnya, Pak. Nah, ini mungkin Pak Satrio ingin bercerita, Pak, terkait dengan impact biomechanics ini, Pak. Oh, boleh. Terima kasih banyak, Pak Sugi. Jadi ini salah satu topik juga di tim biomekanik ya. Walaupun ini tidak sepenuhnya biomekanik, karena selain biomekaniknya, bagian biomekaniknya, kami juga melihat bagian strukturnya. Ya, jadi ini urusannya antara kombinasi antara crashworthiness pada kendaraan dan juga injury yang terjadi pada passengernya, seperti itu. Jadi otomatis sebelum kita melihat cedera yang terjadi pada penumpang, kita harus melihat terlebih dahulu strukturnya itu seperti apa. Pada saat terjadi kecelakaan, strukturnya itu apa, memenuhi standar yang ada, standar internasional yang ada. Nah, setelah itu baru kami kombinasikan, kalau misalkan strukturnya seperti ini, efeknya terhadap penumpang seperti apa, gitu ya. Ini termasuk riset-riset yang sudah berjalan. Nah, yang sekarang ini sebenarnya
sedang berjalan itu adalah pengujian tabrak, ya, mobil dengan truk atau bus. Kalau misalkan kita lihat di tol itu kan biasanya mobil-mobil kecil, mobil-mobil kecil itu kecepatannya tinggi ya. Misalkan bisa sampai 100, 120 seperti itu. Nah, sedangkan truk itu biasanya kecepatannya kadang-kadang sangat rendah, bisa sampai 40, 50 seperti itu. Deltanya sangat besar. Nah, kalau ada kecelakaan mobil nabrak truk dari belakang itu biasanya sangat-sangat fatal. Makanya itu ada yang namanya rear end protection. Nah, itu tidak distandarkan di Indonesia, dan standar di luarnya pun juga itu masih tidak terlalu kuat seperti itu. Jadi kita perlu melihat secara strukturnya sendiri bagaimana, kemudian efeknya terhadap penumpang di kendaraan belakangnya seperti apa. Jadi kita lakukan pemodelan impact antara si mobil dengan bagian belakang truk. Lalu kita lihat cedera yang terjadi pada penumpangnya. Itu riset terakhir yang kami sedang jalankan terkait dengan impact biomechanics ini. Seperti itu. Itu aja Pak Sugi. Oke, terima kasih Pak. Jadi selain aspek strukturnya, orangnya juga dilihat Pak ya, Oh, beberapa ya. kriteria cederanya. Oke, baik, selanjutnya Pak Budi, maaf. Oke, ini beberapa contoh simulasinya, jadi melihat bagaimana dampak cedera yang terjadi pada... Ya, ini mungkin bisa dilihat itu ya, yang kiri bawah itu, kalau misalkan kalian tidak menggunakan sabuk pengaman, apa yang akan terjadi pada kalian di bus kalau tabrakan depan? Seperti itu. Ya, terbang ya jadinya. Nah, ini kita coba lihat ini. Efeknya terhadap penumpang kalau pakai sabuk pengaman, nggak pakai sabuk pengaman bagaimana, kemudian sabuk pengaman itu juga macam-macam, yang cuma 2 titik sama 3 titik efeknya bagaimana. Jadi benar-benar dilihat secara strukturnya sendiri, bisa dilihat di yang kanan itu, secara strukturnya sendiri kita lihat, tetapi di passengernya, di penumpangnya juga akan kita lihat. Itu bisa dilihat ya, walaupun kelihatan agak kecil yang di gambar kanan, itu ada penumpangnya itu, lagi terbang dia. Ya, kecil itu di sana. Seperti itu. Itu dari saya Pak Sugi. Oke, baik. Terima kasih Pak Satrio. Lanjut lagi. Ini beberapa topik juga yang mungkin di luar tapi masih relate juga, sebetulnya dasarnya atas pengembangan bagaimana optical motion analyzer digunakan untuk mengukur defleksi pada jembatan, misalnya yaitu dengan topik yaitu digital image correlation untuk melihat deformasi yang terjadi. Kalau salah satunya itu membandingkan pengukuran dengan mesin uji tarik dengan tensilon dan berbasis kamera. Lanjut lagi, Pak. Ini mungkin saya tambahin sedikit. Bisa kita gunakan juga untuk condition monitoring dari struktur jembatan seperti itu ya. Ini bisa dilihat yang di kiri itu ada marker-marker di sana, itu kita bisa mengecek defleksi yang terjadi pada saat setiap kendaraan itu melalui jembatan tersebut seperti itu. Jadi sistemnya kita kembangkan, dan ini juga kalau tidak salah kemarin patennya sedang proses untuk diajukan. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk punya paten, mungkin bisa mengambil topik-topik yang arahnya ke pengembangan produk di kami, seperti itu. Itu Pak Sugi. Ya. Baik, baik Pak Satrio, terima kasih. Dan ini topik yang terakhir, yaitu terkait dengan 3D scanning dan 3D additive manufacturing untuk peralatan-peralatan alat kesehatan atau medical devices. Ini contohnya untuk insole sepatu, soket, ataupun untuk alat bantu cyber physical system for healthcare ya. Selanjutnya Pak, ini sebetulnya topik yang ditawarkan juga untuk kerjasama dengan setelah ini Pak ya. Halo. Halo Pak Budi, maaf Pak, setelah ini boleh lanjut. Ini habis Pak. Oh, udah habis. Oke, kalau misalkan sudah habis, mungkin saya nambah satu lagi Pak. Ya, saya bingung next-nya apa. Oke Pak Budi. Pak Sugi, saya mungkin nambah satu lagi, karena sebenarnya ada satu topik dari saya yang agak sedikit di luar dari biomekanik, yaitu composite structure sebenarnya. Jadi ini lebih ke arah penggunaannya, lebih ke arah di pesawat terbang seperti itu ya, struktur-struktur yang ada di pesawat terbang atau di pesawat amfibi.
jadi penggunaan komposit di struktur-struktur tersebut. Itu kami saat ini sedang mengembangkan N219 amfibi. Jadi kalau misalkan ada anak mesin yang sebenarnya agak salah jurusan, harusnya masuknya ke Dirgantara, pingin analisis lebih ke arah pesawat terbang, ke pesawat amfibi seperti itu, dan ingin melihat kegagalan struktur komposit di sana atau komposit secara keseluruhan seperti itu juga mungkin bisa juga mengambil topik TA dengan saya, karena itu ada kerjasama juga dengan strukturnya dengan Pak Tata juga seperti itu. Itu aja sih tambahan dari saya. Oke, termasuk ini juga Pak Satrio, karena nih tadi Pak Jenal menyinggung juga terkait dengan S3 saya di ITB. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa juga yang ada satu topik yang mungkin bisa kolaborasi juga dengan topik S3 saya di sini, yaitu terkait dengan compliance mechanism untuk peralatan medis ya. Jadi apa itu compliance mechanism mungkin kita bisa diskusi di luar dari forum inilah. Hanya promosi itu saja. Mungkin itu aja Pak Ferry dan Pak Jenal serta Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Berikutnya udah nggak ada ya Pak Sugi ya yang presentasi? Sudah Pak. Habis ya. Oke, habis. Saya tanya jawab mungkin kan. Ya, sebelum tanya jawab, saya kasih pesan dulu Pak Ferry kalau boleh. Iya, silakan Pak Jenal. Jadi begini, tugas akhir itu sebetulnya adalah kenapa tugas akhir itu diadakan? Ya, karena tugas akhir itu sebetulnya untuk melatih Anda ketika Anda nanti kerja. Jadi ketika Anda kerja, Anda sebagai bawahan, mungkin kan kerja kecuali kalau Anda anaknya pemilik perusahaan. Ketika Anda lulus, nanti Anda kerja itu Anda menjadi bawahan. Karena Anda menjadi bawahan, maka Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyelesaikan sesuatu. Asli itu, apapun bidangnya. Anda pasti merangkak dari bawah menuju ke atas. Nah, ketika pertama kali masuk, dikasih tugas untuk Anda selesaikan. Jadi, topiknya apapun tugas akhir Anda, yang paling penting adalah melatih Anda untuk berpikir sistematis. Nah, ada yang bilang suaranya kurang jelas. Jadi, halo, suara saya udah jelas. Noisy, Pak. Sebentar, kalau itu apa yang harus saya lakukan ya? Ada interferensi kayaknya. Udah jelas ya sekarang. Saya masih ring. Coba kalau saya tidak colok komputernya apakah lebih jelas ya? Masih noisy? Masih, Pak. Sebentar, saya kalau gitu setting connection. Saya ganti. Ada kresek-kresek. Halo, coba saya Wah, di foto saya masih muda ya. Siapa? Pak Ferry. Iya. Lebih jelas? Masih noisy, Pak. Masih ini, Pak. Sebenarnya kalau dari sisi wajah mirip Pak Ferry. Yang beda cuma satu bagian doang sih. Jangan gitulah, Fer. Kacamata maksudnya Pak Karim, kacamata. Iya, kan bisa. Oh iya, kacamata. Atau yang di atas kacamata. Itu demper ya. Pakai topi boleh. Saya akan coba bicara pelan aja ya. Maaf sekali ini saya nggak tahu kenapa suara saya kok bisa noisy. Speaker saya harusnya di. Halo, udah jelas Pak Budi? Masih ada Pak, tapi kayaknya masih bisa ditangkap Masih sih bisa Pak. ditangkap Pak. Halo, bisa dengar? Bisa Pak, bisa dimengerti Pak. Ya. Saya bicara pelan aja. Jadi TA Anda itu nanti apapun topiknya, Anda
Anda lulus itu belum tentu kerja dalam topik yang diberikan, topik TA. Jadi yang paling penting topik TA itu adalah melatih Anda untuk berpikir secara logis. Karena nanti begitu Anda lulus, Anda jadi masuk di suatu company, misalnya begitu, Anda akan jadi bawahan, jadi pasti dikasih tugas oleh atasan Anda. Bagaimana Anda menyelesaikan, nah itu dilatih ketika Anda tugas akhir. Setelah 5 tahun mungkin Anda udah punya bawahan lagi, sehingga hitungan elemen mesin itu Anda bisa minta anak buah Anda untuk melakukan analisis. Tapi untuk pertama kali mungkin Anda harus yang melakukan. Ada yang mau, ada yang tidak jelas, ada yang perlu dibilang Pak Budi. Ya. Halo. Suara saya agak serak. Ya. Halo. Mungkin ini ya Pak ya, sesi kesempatan mahasiswa bertanya mungkin ya Pak ya. Ya, sebentar Pak Budi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang masih kedua, ada. Ya. apa beda pekerjaan industri dan pekerjaan di universitas? Kalau di industri itu sifatnya kompleks. Banyak bidang. Kemungkinan tugas yang diberikan oleh atasan Anda belum tentu mesin saja, mungkin menyangkut hal yang lain, bahkan mungkin tidak ada mesinnya. Kalau di perguruan tinggi, TA Anda itu hanya bidangnya mesin, kira-kira begitu. Jadi tidak multidisiplin. Ingat tadi, kalau lihat gambar-gambarnya Pak Yunendar, itu kompleks karena industri. Ketika industri, maka banyak bidang terlibat, jadi multi bidang. Ya, kalau Anda di perguruan tinggi, di industri, maka jawabannya Anda berikan adalah jawaban terbaik yang Anda bisa pilih dalam waktu yang ada, bukan jawaban yang benar. Kalau Anda di perguruan tinggi, tidak perlu kompleks, tetapi jawabannya harus konklusif. Ya, jadi tugas akhir kadang-kadang kenapa tugas akhirnya sederhana? Ya karena semakin dalam Anda riset, semakin sempit bidang yang Anda geluti. Tetapi harus konklusif, karena itu dijadikan pinjakan untuk selanjutnya. Ini saya mau ceritakan sedikit tentang temannya Pak Budi, mahasiswa bimbingan saya. Ya, lulus tahun 2010 sampai 2011 dia kerja di Unilever. Kemudian dari 2011 sampai 2015 dia kerja di Santos. Santos itu adalah oil company kepunyaan Australia. Kemudian tahun 2016 sampai 2018 dia kerja di McKinsey. Itu perusahaan level dunia sangat terkenal, McKinsey. Kemudian 2018 sampai 2021 dia kerja di Java, itu perusahaan agriculture, ya, memproduksi makanan, dan itu internasional. Selanjutnya 2021 sampai sekarang dia kerja di Shopee, ya, itu sebagai gambaran Anda, kakak angkatan Anda. Saya contohkan lagi, putranya Pak Toto Hardianto, itu kerja di Selam Bersih. Dari lulus dia angkatan 2007 ya. Hampir 10 tahun kerja di Selam Bersih. Selam Bersih Indonesia, kemudian dia mengambil S2 di Inggris, kalau nggak salah bidangnya petroleum atau apa begitu. Ya, tapi masih terkait dengan bidang oil company. Sekarang lulus, dia sempat kerja di American Board of Shipment atau apa, AB ini. Tapi baru 1 tahun dia pindah ke Grab. Nah, jadi sebagai lulusan Anda, bidang mesin itu sangat luas. Sehingga kemungkinan Anda akan pergi kemana-mana. Mahasiswa saya yang minggu yang lalu sidang, hari Senin ini sudah mulai kerja di perusahaan namanya CADIT, CAT IT. Jadi itu konsultan IT. Jadi Anda sekarang bisa bayangkan bahwa
bidang TA itu kemungkinan tidak persis seperti bidang kerja Anda, tetapi akan bagaimana dosen Anda melatih Anda untuk berpikir sistematik, bagaimana dosen Anda berpikir mengambil kesimpulan yang logis, menulis secara sistematik, membuat laporan ilmiah, itu penting. Ingat ya, industri itu kalau semuanya jalan dan Anda tidak mengerti kenapa jalan, itu industri. Ya, sains itu apapun, kita memahami apapun walaupun tidak ada yang jalan. Nah, kalau di lab kami guruannya kita menggabungkan antara industri dan sains. Jadi semua alat tidak jalan dan kita tidak tahu mengapa. Ya, industry is when everything work and we don't know why. Science is when we know everything but nothing work. In our laboratory, we combine industry and science. So nothing work and we don't know why. Itu guruannya. Ya. Oke, jadi ya, itu aja sebagai gambaran supaya Anda tidak bingung nanti memilih TA. Terima kasih. Silakan Pak Ferry. Oke, terima kasih Pak Jainal atas nasihat-nasihat kepada para mahasiswa. Silakan untuk sesi berikutnya saya mempersilakan mahasiswa apabila ada yang ingin bertanya. Jadi bagi mahasiswa yang ingin bertanya silakan angkat tangan, kemudian nanti akan saya persilakan atau boleh juga langsung melalui via chat. Ini kayaknya semua mahasiswa tidur ini. Nggak ada suaranya Pak Ferry. Ya kan generasi Z itu biasanya tidurnya jam 1 atau jam 2 pagi hari. Haidar, ada pertanyaan Haidar? Hadir Pak. Ada sih Pak satu, tapi ini buat kalau nggak salah tadi ada di PPT-nya Pak Ayun. Iya silakan. Mau nanya soal ini, ada satu istilah yang baru saya dengar tuh smart manufacturing gitu Pak. Itu artinya apa ya? Oh, oke. Silakan Pak Yun. Pak Yunindar, Pak Monitor, Pak Yunindar. Iya sebentar ya. Iya Pak Ferry. Mohon iya. sorry. Tadi agak disruption sedikit. Ada gimana? Ini tadi ada mahasiswa yang tanya, apa itu smart manufacturing? Oh, smart manufacturing. Jadi kita bekerja sama sebenarnya dengan KK Teknologi Produksi Mesin ya TPM ya, dengan Pak Sri Raharno itu untuk mengembangkan sistem monitoring produksi ya, yang smart gitu, yang bisa memonitor kondisi di jalur produksi ya, khususnya dalam hal ini yang menjadi uji coba kita adalah di jalur produksinya bogi kereta api ya. Jadi kalau kita melakukan smart system di sana, kita bisa memonitor, katakanlah ada kalau kita buat sesuatu kan tentunya ada perlu raw material, perlu komponen yang banyak ya, diintegrasikan jadi satu, kan banyak sekali komponen-komponen di kereta. Nah tentunya kita ingin mengetahui di setiap saat itu kondisi realnya bagaimana di lapangan, kemudian apa keputusan yang harus diambil terkait dengan kondisi itu. Intinya itu sebenarnya ya. Jadi kita memasang peralatan monitoring system yang kita gabungkan dengan ada smart analisisnya ya, dengan machine learning dan sebagainya nanti di sana. Kalau ini lain lagi, kalau ini yang smart system untuk menginvestigasi kondisi trek ya, kondisi trek dan kesehatan kendaraan. Ya intinya ya monitoring health monitoring system lah sebenarnya, tapi berdasarkan respon dinamik di kendaraannya. Itu Pak Ferry. Oke, terima kasih Pak Yunindar. Bagaimana Haidar? Ada pertanyaan lanjutan? Nggak ada Pak, itu udah cukup banget sepertinya. Jawabannya. Makasih banyak ya Pak Ferry, Pak Yun. Kayaknya Haidar mau pilih Pak Yunendar kayaknya. Waduh. Saya masih ngerjain tugas Reels dulu Pak. Tugas Reels IG dulu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Silakan ada yang lain. Ini masa harus dipanggil satu persatu. Nasma, gimana Nasma? Ada pertanyaan Nasma? Oke, Farhan, silakan Farhan.
Oke Pak, ini nggak mungkin nggak apa-apa kan Pak? Iya, Rizwan. silakan. Oh iya. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya dan Ibu. Saya Farhan Mawaprakasa dari Mesin 2019. Saya sebetulnya ada 2 pertanyaan, tapi ini pertanyaannya nggak spesifik ke dosen tertentu sih, agak umum. Kalau kita lihat kan di lab di kakak perancangan ini banyak prototyping ya. Nah, prototyping itu apakah akan dibiayai oleh mahasiswanya sendiri kalau misalkan topiknya nggak sejalan sama dosennya, atau ada kemungkinan bakal dibiayain juga? Terus yang kedua itu kan bakal ngaruh ya, tadi saya lihat ke depannya tuh mau jadi apa setelah lulus, apakah mau kerja atau mau jadi akademisi, mau jadi lanjut S2. Nah itu kan topiknya bakal berbeda juga ya kalau mau kerja atau mau jadi akademik. Nah itu memang emang berpengaruh itu ya kalau mau jadi misalkan mau lanjut S2 gitu. Itu emang topik TA-nya tuh bakal research banget dan itu bakal harus publish di paper gitu. Mungkin gitu Pak pertanyaan saya. Terima Boleh saya kasih. jawab nggak, Pak Ferry? Ya, silakan Pak Bagus. Iya nih, sebentar lagi mau nyidang soalnya. Iya, prototyping. Biayanya siapa? Tergantung prototypingnya apa. Kalau prototypingnya kayak apa kereta meteor kapsul, itu 20 miliar itu. Jadi pasti nggak bisanya. Jadi tergantung prototypingnya apa. Ya, mahasiswa kalau mau membiayai juga boleh, asal ini. Tapi kalau misalnya kita memang harus membuat prototyping, biayanya cukup besar, ataupun misalnya mahasiswanya nggak punya, ya kita akan cari, ya gitu. Jadi di kakak perancangan ini semuanya bisa diadakan, semuanya bisa direalisasikan, ya karena kita kerjasamanya juga banyak. Jadi kamu lihat kan tadi dosen-dosennya kan banyak sekali, topik risetnya juga banyak sekali. Jadi dana-dananya bisa kita peroleh dari berbagai macam sumber dana untuk riset, ya. Jadi nggak usah khawatir. Perasaan saya dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah ya, Pak Zainal ya, membebankan TA itu kepada mahasiswa. Malah beberapa ini Ya. kalau mahasiswa itu. Pokoknya kalau topiknya dari dosen pasti dibiayai. Anda Iya. modalnya 0. Ya, kalau dari dosen. Kalau bukan dari dosen, ide mahasiswa karena mahasiswa pengen jualan sesuatu gitu, ya harus dibicarakan dulu. Ya itu yang tadi Pak Bagus tanyakan, apakah modalnya perlu besar sekali, karena untuk mengadakan uang, kalau uangnya itu mau dari FTMD atau dari tempat lain, itu kan harus buat proposal dulu, dan itu biasanya perlu waktu, tidak bisa sekarang minta, sekarang diberi, nggak bisa gitu. Tapi kalau topiknya dari dosen, pasti dosennya yang membiayai. Anda eksperimen, buat alat, ataukah bayar apapun, itu pasti dari dosen. Terima kasih. Silakan. Nah, itu kan jadi tambah jelas ya, dia ya, Farhan ya. Nah, berhubungan dengan S2, ya sekarang tambah ketat tuh, dari ITB-nya sendiri yang diperketat, ya. Harus publish paper, harus publish ya macam-macam, dan sekarang tingkatannya juga tambah tinggi lagi gitu, kualitas papernya tambah banyak, tambah meningkat lagi gitu. Nah itu bukan apa-apa, supaya kualitasnya baik aja, jadi lulusannya baik ya gitu. Jadi diharapkan sih dari kita kalau ada yang mau S2 ya kita tunggu. Nah, apalagi ada program fast track ya, tapi kalau kamu memang belum memberikan tentang fast track-nya, tiba-tiba setelah lulus mau S2, itu juga nggak ada masalah. Ya, kayak gitu, hanya waktunya aja yang berbeda. Jadi gitu Farhan, mudah-mudahan ya mungkin saya tambahkan Pak Bagus, tadi saya udah ingatkan pekerjaan industri itu yang diperlukan adalah jawaban terbaik dalam waktu yang ada. Jadi bukan jawaban yang benar, tapi jawaban terbaik dalam waktu yang ada. Sedangkan di perguruan tinggi itu jawaban yang benar. Tidak perlu masalahnya kompleks, tapi hasilnya konklusif. Nah, kalau Anda pengen meneruskan S2, pasti diarahkan ke arah sana, yang sifatnya saintifik. Ya, ada mahasiswa S2 saya yang dari industri, yang udah pengalamannya lebih dari 14 tahun dalam bidang predictive maintenance, dia pikir mengerjakan seperti ini, itu udah cukup. Karena
di industri udah diterima. Saya bilang, Pak, itu jawaban industri, bukan jawaban perguruan tinggi. Kalau jawaban perguruan tinggi itu belum tentu penyebabnya karena itu. Nah, ketika dia sudah riset, dia baru sadar, oh iya Pak, ini lebih konklusif bahwa penyebabnya ini. Kira-kira gitu. Jadi yang dilakukan di industri selama bertahun-tahun itu adalah jawaban yang terbaik, bukan jawaban benar. Jawaban terbaik dalam waktu yang ada, karena waktunya mepet. Bukan jawaban yang benar. Untuk mendapatkan jawaban yang benar sesuai dengan perguruan tinggi, maka dia harus melakukan tambahan-tambahan supaya hasilnya konklusif. Ya, terima kasih. Silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Bagus dan terima kasih Pak Zainal. Mungkin saya tambahkan sedikit. Saya lihat dulu ya, mau nyidang soalnya. Ya, silakan. Terima kasih Ya, Pak. Pak. Ini saya sama Pak Wayan nih mau nyidang. Ya, terima kasih. Ya betul, saya juga sekaligus pamit. Ya, terima kasih banyak Pak Wayan, Pak Bagus. Sama-sama Pak Budi. Pak Ferry untuk menyidang. Sekalian saya tambahkan sedikit terkait yang tadi Farhan. Jadi memang FTMD menyediakan alokasi bantuan TA. Jadi kalau tidak salah untuk mahasiswa reguler itu 1,5 juta dan untuk mahasiswa internasional itu bisa sampai 3 atau 4 juta. Jadi dan itu memang prosesnya itu perlu memang sistemnya reimburse. Jadi intinya kalian kumpulin dulu bon-bonnya semua, kemudian habis itu tulis semacam proposal singkat, kemudian minta tanda tangan pembimbing dan diajukan ke bagian keuangan FTMD. Jadi jangan takut, pasti akan dana untuk bikin prototipe dan selain itu pasti juga akan ada dana dari dosen yang memberikan topik tersebut. Seperti itu. Kalau terkait yang TA juga sudah dijawab oleh Pak Pulu juga di bagian kolom chat. Silakan Farhan, ada pertanyaan lanjutan Farhan? Sudah cukup menjawab Pak semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Oke, terima kasih. Silakan, apakah ada pertanyaan lagi? Jadi kalau TA di KK Praja Mesin nggak usah permasalahan dana, pasti akan ada. Udah nggak ada nih? Saya coba cek ya. Oh, ada chat nih. Ada chat Pak Pulung ya. Pak, dari Pak Pulung. Iya, dari Pak Pulung itu. Oke, Nixon, apa ada pertanyaan Nixon? Dan sekali lagi, mungkin saya ingatkan bagi mahasiswa yang mau fast track, silakan hubungi dosen langsung ya. Jadi saya rasa semua topik yang ada di sini di KK Praja Mesin itu bisa untuk mahasiswa yang fast track. Jadi silakan dikonsultasikan dengan dosen terkait. Ini nggak ada yang mau bertanya nih. Yohanes Satria ada pertanyaan, Yohanes? Masih merenung Pak Ferry kayaknya, masih di awang-awang. Atau masih merem matanya Pak? Bisa jadi. Oh iya Pak Ferry, mungkin perlu dijelaskan ya, apa kelihatannya informasi ini tidak tersampaikan. Kalau fast track itu yang bagian S2-nya nanti bisa mengajukan GTA 100 ya? Iya, bisa. Jadi kelihatannya kemarin ada yang datang ke saya terus berpikiran bahwa untuk yang fast track itu pada bagian nanti S2-nya itu tetap harus membayar sendiri. Itu tidak seperti itu. Sebagian besar fast track itu bisa dibiayai dari GTA 100. Kelihatannya malah hampir semua ya Pak Ferry ya? Ya. Oh iya, jangan lupa. Ya, terima kasih Pak Satrio. Jadi untuk bagi mahasiswa yang mau fast track, itu akan disediakan beasiswa GTA 100. Artinya apa? Artinya mahasiswa akan dibebaskan dari biaya SPP per semesteran. Jadi cuma tinggal masalah biaya hidup, tapi itu pun masalah biaya hidup bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Seperti itu. Jadi lumayan udah SPP-nya dibayarin, tambah 1 tahun dapat S2, jadi masih yang galau-galau ya silahkan daftar. Tetapi mungkin perlu diperjelas ya, SPP-nya mungkin untuk yang bagian S2-nya saja ya?
Iya, untuk yang S2-nya saja. Ya, yang dibayari oleh ITB itu hanya yang bagian S2-nya saja. Yang bagian S1 tetap sendiri seperti itu. Iya. Biaya hidup bisa minta Pak Ferry kan? Kalau untuk biaya hidup nanti dari FTMB itu akan ada sediakan alokasi biaya hidup juga Pak Karim. Oh, untuk GTA 100? Untuk mahasiswa fast track. Oh, oke. Mm-mm. Mantap, mantap. Seperti itu. Jadi bukan dari saya Pak Karim. Kirain. Nah ini mohon saya pertanyaan? di sini mungkin nggak semuanya hadir ya Pak Fer ya, mungkin yang datang ke yang hari ini tolong diinfokan ke grup angkatan. Jadi supaya ada yang sebelumnya belum berminat karena tidak tahu informasi ini jadi berminat dan bisa langsung menghubungi dosen yang diinginkan. Kalau nggak salah deadline-nya seingat saya hari Minggu ya. Kalau untuk yang fast track itu. Hari Minggu. Barangkali Pak Rama masih ada nggak ya? Pak Rama atau Bu Indri bisa konfirmasi ya deadline-nya. Oke, ini kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, barangkali dari Pak Pulung, Pak Budi, Pak Yunendar, Pak Karim, Pak Jenal, Pak Sugi, apakah ada tambahan lagi? Sudah cukup Pak. Sudah Pak. Sudah cukup. Siap sidang. Siap sidang juga ini. Dari saya juga udah cukup. Ada agenda lain. Cukup. Oke, terima kasih. Pak Ferry, ya, saya usulkan ya, ini pertemuannya kalau bisa kita panggil beberapa alumni kita yang belum terlalu lama, mungkin yang lulus baru 5 tahun begitu, atau yang 10 tahun juga boleh lah, tapi jangan yang terlalu lama sekali. Untuk memberikan gambaran ke mahasiswa apa tugas akhir itu ada pentingnya atau tidak, kira-kira begitu. Iya Pak Jenal, mungkin untuk yang pertemuan berikutnya ya Pak Jenal ya. Ya. Silakan aja di arrange kapan begitu supaya mereka punya feeling lah. Kenapa harus webinar? Kita bikin webinar aja. Ya, kenapa? Iya lewat Zoom juga nggak apa-apa karena alumni kita kan juga sibuk nih. Oke, terima kasih Pak Jenal. Nanti akan saya sampaikan ke dosen koordinator TA-nya juga. Oke, jadi kelihatannya sudah tidak ada tambahan apapun dari para dosen KKPM dan dari para mahasiswa. Kelihatannya kita bisa mengakhiri pertemuan ini, tapi sebelum mengakhiri, saya ingin menyampaikan kepada para mahasiswa, dalam pemilihan dosen tugas akhir, silakan pilih sesuai dengan minat kalian. Oke, jangan pilih ikut teman atau karena di sana ada yang dikecengin. Ya, jadi tolong pilih sesuai dengan minat kalian masing-masing. Karena itu akan menentukan kurang lebih ya masa depan kalian juga. Oke, jadi kelihatannya sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dosen KK Pratama Mesin. Di sini ada Pak Jenal, Pak Pulung, Pak Budi, Pak Yunendar, Pak Sugi, Pak Satrio, Pak Karim, tadi Pak Bagus dan Pak Wayan sudah keluar dulu. Ada Pak Bentang. Terima kasih semua dosen-dosen dan terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah hadir di sini. Dengan demikian saya tutup acara kita hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Saya izin live ya. Mari. Ya, izin live. Assalamualaikum.